Al-awamilu bin nahwi mi'atun labsiyatun wa ma'nawiyatun falabsiyatu minha ada-adani wadduha wal-laili idza saja. Bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Syarat pertama, tidak boleh berjalan di depan guru. Jejak Islam kali ini, kami akan mengunjungi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yakni Ponpes Langgeng Al-Hidayah. Ponpes ini berada di Desa Kotorayo, Kecamatan Tabir. Untuk sampai ke Ponpes ini, kami harus melalui perjalanan yang cukup jauh dengan medan yang berat. Kondisi jalan yang belum diaspal kian parah saat musim hujan karena tanah menjadi licin dan sulit dilalui. Bahkan tak sedikit santri maupun wali santri yang jatuh saat melewati jalan rusak ini. Meski harus melalui jalan yang berlumpur, namun begitu sampai di pesantren Langgeng Al-Hidayah, kami langsung disuguhkan dengan suasana yang nyaman dengan pondok yang sangat alami. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan para santri dan santriwati membuat hati menjadi sejuk. Terlebih saat melihat pondokan para santri dan santriwati yang merupakan rumah panggung dengan atap rumbia kian menambah suasana yang alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangan ilmu pendidikan saat ini tentunya tak lepas dari antusias dari santri untuk menimba ilmu agama. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketersediaan sarana prasarana serta akses jalan menuju ke pondok pesantren. Jejak Islam kali ini akan mengunjungi salah satu pondok pesantren yang berada di Desa Kotorayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, seperti apa aktivitas yang mereka lakukan? Tetap ikuti kami di Jejak Islam. Di masa pandemi COVID-19, para santri dan santriwati mengikuti pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke ruang kelas. Ini dilakukan agar para santri dan santriwati Ponpes Langgeng Al-Hidayah terbebas dari wabah COVID-19. Sebagai Ponpes Salafiyah, santri dan santriwati di Langgeng Al-Hidayah diajarkan syariat Islam yang murni, yang mempertahankan ciri khasnya dengan kurikulum yang mengajarkan kitab klasik atau kitab kuning. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan setiap tahunnya, antusias para calon santri terus meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awamilu bin nahwi mi'atun labsiyatun wa ma'nawiyatun falabsiyatu minha ada-adani samayatun wa qiyasiyatun fasamayatu minha ida wa tis'una amilan wa qiyasiyatu minha sabatu wal ma'nawiyatu minha isnani wa tatanawa'u samayatu ala salasata asaruna anfana wa awal hurufun tajurun isma faqat wa yatis'ata asaru harpan al-ba'u wa min wa ila wa bi wa an wa qasami wa ba'u qasami wa ta'u qasami wa lamu wa ruba wa. Di Ponpes ini, para santri dan santriwati juga belajar seadanya, tidak menggunakan kursi dan meja. Meski duduk di lantai kelas, namun mereka sangat semangat menimba ilmu pendidikan di pondok ini. Dengan tekun, mereka menyimak pelajaran yang diberikan para ustadz dan ustazah.
Pondok pesantren ini berdiri di atas tanah wakaf seluas 4 hektar lebih yang mulai dirintis pada tahun 2006 dan dibangun tahun 2008 silam. Pada awal pendiriannya, pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang ustadz bernama Haris. Banyak kendala yang dihadapi pada awal pendirian pondok. Mulai dari minimnya kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren ini, hingga eksistensi pondok yang belum dikenal oleh masyarakat. Pondok ini didirikan pada tahun 2006. Kemudian ini adalah sebuah hibah dari saudara kita, hamba Allah, yaitu saudara saya Alip Indarto, tanah ini dan bangunan dan segala macamnya. Kemudian ini saya kembangkan, memang dalam kurun waktu beberapa lama ini sempat terjadi kepakuman daripada pondok ini. Karena kepengurusan, akhirnya alhamdulillah pada tahun 2014 ini kembali saya kelola kembali bersama kawan-kawan dan ustadz-ustadz yang hadir pada hari ini. Kemudian pondok pesantren ini merupakan pesantren gratis yang dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu, kemudian masyarakat fakir miskin, yatim dan yatim piatu. Mengapa? Saya tahu kondisi masyarakat Merangin pada umumnya, kemudian masyarakat Kabupaten Merangin ini sangatlah terbatas segi ekonomi. Jadi dalam kondisi pandemi COVID ini sangat terbantu. Karena apa? Mereka pendidikan di sini hanya membayar uang sukarela itu Rp5.000 per minggu. Untuk apa? Hanya untuk membeli solar dan bahan bakar dari diesel. Karena kita tidak mempunyai yang namanya PLN. Kondisi dari jalan lintas masuk ke lokasi ini itu 5 kilo. Kondisi jalannya seperti itu. Dan saya sangat mengharapkan ke depannya dari pihak pemerintah agar apa yang kita lakukan pada saat ini adalah untuk pembelajaran bagi kita semua, untuk pendidikan bagi masyarakat kita, agar masyarakat kita dari lapisan yang terbawah sama sekali mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk pendidikan. Nah, kalau kita mau bersama-sama sebagai umat Islam, insya Allah kita bisa membantu, menolong masyarakat kita. Seiring berjalan waktu, kini Ponpes Langgeng Al-Hidayah semakin dikenal masyarakat. Santri yang mondok juga semakin banyak karena pihak yayasan menggratiskan seluruh biaya masuk maupun biaya bulanan. Pondok ini juga diprioritaskan untuk para anak yatim piatu. Dengan semakin meningkatnya jumlah santri dan santriwati yang belajar di Ponpes ini, membuat pihak pondok mulai kewalahan karena asrama yang tersedia tak dapat lagi menampung para peserta didik. Ini Salafiyah memang terbatas di katakanlah hampir 100% belajar untuk di bidang agama. Nah, saya ingin anak saya nanti ini keluar kemudian berbaur ke masyarakat. Mereka keluar sebagai masyarakat bisa mandiri. Saya ingin yang saya ceritakan tadi membangun yang namanya SMK. SMK ini saya lebih optimis kalau nanti ada jurusannya jurusan dari otomotif, kemudian multimedia, agar mereka itu keluar bisa untuk menghidupi diri mereka sendiri dengan bekal ilmu agama yang sangat ini. Jadi imtaknya ada, imteknya juga ada, itu harapan saya. Asrama memang sengaja kami pertahankan seperti ini adalah kondisinya agar mereka bisa mandiri, tidak makan disediakan, masak sendiri. Kemudian mandi sendiri. Kemudian mereka belajar, pagi hari sudah dibangunkan, belajar kitab dan lain-lain, kegiatan sore seperti ini. Mari nanti saya secara pribadi sebagai ketua yayasan menghimbau yang ada umat Islam yang di luar, ayo kita bersama-sama untuk membangun ini dan pemerintah jalan diperhatikan, tenaga pendidik diperhatikan, mungkin honornya atau gajinya, kemudian mungkin juga untuk semua keperluan masyarakat
yang belajar di sini. Sejak tahun 2014, kepemimpinan pondok pesantren dipercayakan kepada Ustadz Sarbaidi hingga saat ini. Berkat usaha dan tekad yang kuat, kini pondok pesantren Langgeng Al-Hidayah telah dikenal luas oleh masyarakat, meski lokasinya jauh berada di tengah hutan. Kami di sini menerapkan kurikulum yaitu Pondok Pesantren Salafiyah. Kurikulum yang kami terapkan di sini yaitu metode pembacaan kitab kuning. Bagaimana anak atau santriwan dan santriwati cepat bisa membaca kitab kuning dan memahaminya. Kami mempunyai metode. Pertama, metode yang kami terapkan kepada santriwan dan santriwati yaitu metode amsilati. Kalau untuk anak yang belum tamat SD, yang belum bisa membaca Al-Quran, itu kami terapkan itu metode qiraati. Dengan banyak metode yang kami terapkan kepada santriwan dan santriwati, dengan kurikulum salafiyah, belajar kitab kuning, kitab klasik. Disitulah banyak orang berminat untuk memasuki anaknya ke Pondok Pesantren Langgeng Al-Hidayah ini, walaupun banyak cobaan rintangan untuk sampai di pondok ini tersebut. Terutama kendala jalan, masuknya susah. Mengantar ransum anaknya pun susah. Tak kurang dari 245 santri dan santriwati yang kini mondok di pesantren Langgeng Al-Hidayah, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Para santri dan santriwati di pondok ini diajarkan mandiri dan prihatin dengan masak sendiri dan mandi di sungai. Semua keperluan mereka dilakukan sendiri, termasuk mencuci pakaian sendiri. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah. Kami punya kurikulum. Sesudah sholat subuh, kami melaksanakan wirid pembacaan suratul waqiah itu secara berjamaah. Selesai pembacaan suratul waqiah, kami lanjutkan dengan pengajian umum. Istirahat sejenak, kami beri waktu untuk santriwan dan santriwati untuk masak, mandi, dan sebagainya. Di sini kami terapkan santriwan dan santriwati itu tidak berasrama, tapi betul-betul pondok pesantren. Pondok itu kenapa kami terapkan pondok? Itu dalam pemikiran kami, pondok pesantren itu lebih efektif, lebih baik, lebih bagus itu mengajarkan kepada santriwan santriwati itu hidup mandiri. Terutama kalau pondok, masak dia harus sendiri, kalau ingin makan ya masak sendiri. Ya ingin pakaian bersih, ya dia harus cuci sendiri. Banyak di situ dapat ilmu yang dia petik, mulai daripada belajar mandiri dan belajar beradaptasi dengan lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah, dan bisa bersosialisasi. Tidak ada bedanya anak orang kaya dan anak orang miskin, sama. Nggak ada keteringan di sini. Anak orang kaya masak sendiri, anak orang miskin masak sendiri, walaupun lauk pauknya itu selalu berbeda. Meski hidup prihatin dan makan seadanya, namun tak ada kata menyerah bagi santri dan santriwati di sini. Setiap hari, mulai pukul 4 subuh, mereka telah bangun dan melakukan berbagai kegiatan hingga pukul 11 malam barulah dapat beristirahat tidur.
Saya udah 6 tahun di sini. Dari saya mulai masuk kan nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab. Tapi alhamdulillah mulai sekarang dari ilmu dunia sampai ilmu akhirat. Sebenarnya tertarik untuk sekolah di Pondok Pesantren Langgeng Al-Hidayah ini karena situs belajarnya seperti gimana gitu. Hati saya itu pengen kepada Allah terus. Karena di pondok inilah saya belajar dari sekecil-kecilnya adab hingga sebesar-besarnya adab. Karena kalau kita itu pengen belajar kan ya pengen dapat ilmu lah kan. Saya di sini udah 4 tahun, sekarang saya kelas 1 aliyah. Pengalaman saya selama saya mondok di Pondok Pesantren Langgeng Al-Hidayah ini, saya merasa nyaman di sini, saya merasa bahagia dengan santri-santrinya yang kekeluargaan. Dan di pondok ini kami juga belajarkan disiplin, bagaimana kita itu harus masak sendiri, nyuci sendiri, dan kita itu diajarkan juga keagamaan seperti baca Al-Quran, baca kitab kuning. Selain itu kami juga belajar, dan selain itu kami diajarkan muhadaroh, hadroh bersama-sama, sholawat bersama-sama. Jadi bagi saya mondok itu sama semuanya, maupun dengan pondok yang lain maupun dengan pondok yang sekarang. Walaupun pondok kami di dalam hutan tidak seperti pondok lainnya, tapi bagi saya kependidikannya itu tidak kalah saing dengan pondok lainnya. Coba saudara setorkan hafalan surah. Setiap hari, kegiatan santri dan santriwati dimulai dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengajian umum yang dipimpin oleh ustadz dan ustazah. Di Pondok Pesantren Langgeng Al-Hidayah, para santri dan santriwati juga diharuskan menghafal Al-Quran yang hafalannya disetor kepada para ustadz dan ustazah setiap harinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fis sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Di pondok ini, para ustadz dan ustazah juga mengajarkan anak-anak menjadi seorang pendakwah yang baik. Materi dakwah diambil dari kehidupan sehari-hari hingga contoh tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, adapun pembahasan kita pada kesempatan hari ini ialah perbandingan antara manusia yang beriman dan yang tidak beriman. Kita masuki poin yang pertama, yakni tentang orang-orang yang beriman. Atau kalau ada yang nanya, kok dibedakan antara orang yang beriman dan enggak beriman? Kan sama-sama manusia toh? Betul? Kok dibedakan? Sama-sama punya kaki. Bahkan kadang yang cewek ngomong, kadang orang yang non-Islam lebih bagus. Karena di film-film orang yang non-Islam ganteng-ganteng gitu. Jadi yang dibedakan di sini itu ialah perbedaan di mata Allah. Karena Allah itu membedakan bukan dari segi fisik, tapi segi dia memandang kepada hati seseorang tersebut dan memandang kepada perilaku seseorang tersebut dan akhlaknya selama masa hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wassahbi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini ialah 5 cara santriwan dan santriwati agar mendapat ilmu yang barokah. Yang 5 perkara ini saya nukil atau saya dapat dari ulama di dalam kitab Ta'lim Muta'alim.
Syarat pertama, tidak boleh berjalan di depan guru. Kalau kita santri tidak boleh berjalan di depan guru, apalagi berjalan itu sejajar dengan guru. Yang kedua, tidak boleh duduk di tempat guru. Kalau guru tidak mengajar, jangan kita duduk di tempat guru. Kalau kita duduk di tempat guru, itu dinamakan tidak takzim dengan guru. Setelah melaksanakan sholat asar berjamaah, para santri dan santriwati diberi waktu untuk berolahraga. Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak karena mereka dapat memilih olahraga yang mereka gemari. Di tengah pandemi COVID-19, tubuh harus sehat agar tidak tertular wabah yang mematikan dari COVID-19. Di pondok pesantren ini, tersedia lapangan sepak bola dan badminton untuk mendukung motorik anak-anak agar kembali fit setelah menjalani rutinitas yang padat. Sementara para santriwati biasanya menghabiskan waktu sore dengan memasak dan mencuci atau sekadar membersihkan kamar mereka. Meski jauh berada dari hingar-bingar ibu kota, namun santri dan santriwati di Pondok Pesantren Langgeng Al-Hidayah memiliki prestasi yang tak kalah dengan sekolah lainnya. Tahun 2019 lalu, santri dari Ponpes ini berhasil mengukir prestasi di tingkat Kabupaten Merangin dengan menjuarai lomba Qiraatul Kutub dan meraih peringkat 2 dan 3. Berada jauh di pelosok desa tak menjadi alasan bagi para santri dan santriwati untuk lengah dalam menuntun ilmu. Justru, ini dijadikan tantangan bagi mereka untuk membuktikan pada dunia bahwa mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri dan berjiwa Qur'ani. Pemirsa, demikianlah jejak Islam kali ini dari Pondok Pesantren Langgeng Al-Hidayah di Desa Kotorayo, Kecamatan Taber, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kita harapkan dengan pendidikan gratis bagi yatim piatu dan juga sistem pendidikan bagi generasi muda di Pondok Pesantren ini dapat menciptakan generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah di masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.